Bab 163. Hawkeye Sang Pembunuh. Bar di siang hari, orangnya sangat sedikit. Sally menyuruh Louis untuk menunggu di depan pintu ruang VIP, lalu dirinya sendiri masuk ke dalam ruang VIP. Di dalam ada sesosok bayangan yang sedang duduk, sekujur tubuhnya dibalut dengan sangat ketat. Begitu mendengar suara, ia pun mengangkat kepalanya. Ia juga menutup wajahnya dengan sebuah topeng khusus. Orang itu adalah atasan Sally, Hawkeye Sang Pembunuh. Darkross, tujuanku mencarimu, seharusnya tidak perlu kukatakan lagi kan? Suara Hawkeye sudah diubah dengan pengubah suara. Di dalam kerah bajunya ada sebuah pengubah suara. Begitu melihat Sally masuk ke dalam, ia langsung menuju ke topik utamanya. Kedua matanya tampak sangat tajam, seolah mampu menusuk tubuh Sally. Ekspresi wajah Sally sama sekali tidak berubah. Dengan dingin ia berkata, "Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan." "Kau yang membunuh Hei Bai Wuchang," kata Hawkeye dengan yakin. Perkataannya itu tidak seperti sedang mencurigainya, melainkan seperti sebuah kesimpulan. Semua ini ia simpulkan dari petunjuk-petunjuk yang sudah ia dapatkan, dan merupakan satu-satunya kesimpulan yang mungkin terjadi. Sally terdiam. Waktu itu Hei Bai Wuchang menyelinap ke Villa Green, lalu Hei Wuchang menghilang tanpa jejak, sedangkan Bai Wuchang, setelah bertarung dengan Sally, ia tersambar sebuah kilat, lalu tubuhnya lenyap tanpa jejak. Waktu itu Sally juga merasa sangat aneh, sampai akhirnya, setelah ia mengetahui identitas Louis sebagai seorang kultivator, barulah ia menyadarinya. Kedua orang itu, pasti dibunuh oleh Louis kecil. Itu sama artinya dengan dirinya yang telah membunuhnya, oleh karena itu Sally tidak mengelak, Hei Bai Wuchang pantas untuk mati, mereka ingin membunuh keluargaku. Darkross. Tatapan mata Hawkeye yang tajam tampak seperti sebuah lampu sorot yang sangat tajam. Sejak kau memutuskan untuk masuk ke dalam Shadow Pavilion, kau sudah tidak memiliki keluarga lagi. Sally menggelengkan kepalanya, tidak menjawab apa-apa. Hawkeye berkata lagi, "Aku tahu kemampuan kalian bertiga, kau pasti bukanlah tandingan mereka berdua, oleh karena itu, seharusnya ada orang yang membantumu, benar kan?" Sally terdiam lagi. Hawkeye tertawa dingin, "Sepertinya, kau sudah tidak ingin berada dalam organisasi lagi." Ia dapat membaca pemikiran Sally lagi, sebuah aura pembunuh yang dingin pun kembali terpancar. Ia hendak membereskan pengkhianat organisasi ini. Sally menggertakkan giginya, sejak ia memutuskan untuk bertemu dengan Hawkeye, ia tahu, mereka berdua pasti akan bertarung dengan sengit, oleh karena itu ia hanya terdiam sejenak, lalu mengeluarkan sebuah jarum tajam yang langsung ia arahkan ke jantung Hawkeye. Sring! Terpancar percikan api. Hawkeye tentu saja jauh lebih berpengalaman daripada Sally, di tangannya juga muncul sebuah pisau dingin, dan dengan mudah ia menangkal jarum tajam itu. Lalu seperti seekor angkan tutul yang hendak menerkam mangsanya, ia melompat, kecepatannya sangat mengejutkan. "Darkross, kau terlalu bodoh, kau mengkhianati organisasi di saat seperti ini, sama sekali bukan merupakan tindakan yang cerdas." Seketika, Hawkeye langsung tiba di hadapan Sally, ia tersenyum dingin, cahaya dingin yang ada di tangannya, sudah ia arahkan ke leher putih Sally itu. Perang besar pun terjadi. Sally juga tidak berani lengah, orang di hadapannya itu adalah atasannya, kemampuannya pasti jauh lebih hebat dari Hei Bai Wuchang, oleh karena itu ia langsung mengerahkan seluruh tenaganya untuk mewalan. Seketika, energi sejati pun mengalir. Brak, brak, brak. Sally baru saja menjadi seorang kultivator, baru sampai di energi refining tingkat pertama, setidaknya ia masih bisa menghindar sedikit dari serangan Hawkeye. Setelah bertarung beberapa saat, Hawkeye pun menyadari keanehan Sally, kemampuannya berkembang terlalu pesat,
Sally yang dulu tidak mungkin merupakan lawan dari Hei Bai Wuchang, tapi dalam pertarungan hari ini, ia benar-benar telah merubah pemikirannya. Kemampuan Sally pasti berada di atas Hei Bai Wuchang. Apa yang terjadi? Hawkeye pun langsung menyadari telapak tenaga Sally, ada sebuah lapisan aliran udara hijau muda yang mengalir. Tadi Sally menerima serangannya dengan tangan kosong melalui aliran udara itu, dan malah balik mengeluarkan sebuah kekuatan yang tidak biasa. Hal itu membuat tangannya juga terasa sedikit kaku. Sejak kapan kau menjadi kultivator? Bola mata Hawkeye sedikit mengecil, ia menyadari bahwa Sally adalah seorang kultivator, lalu ia tersenyum dingin. Kalau begitu kita lebih tidak boleh membiarkanmu ada di dalam organisasi. Hari ini aku harus melenyapkanmu, pengkhianat organisasi. Begitu seorang kultivator berkembang, pasti sangat mengerikan. Oleh karena itu, Hawkeye harus segera membereskan Sally selagi tingkat kultivasinya masih rendah. Untung saja ia juga langsung menyadarinya, kalau sampai terlambat, ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Seketika, Hawkeye pun mengerahkan seluruh kekuatannya. Aura pembunuhnya yang dingin memenuhi seisi ruangan dan membuat ruangan itu terasa sangat dingin. Wajah Sally sedikit memucat, ia memutar tatapan matanya, lalu tiba-tiba mengangkat sebuah cangkir teh di atas meja, dan ia lemparkan ke arah Hawkeye. Hawkeye menghindarinya dengan mudah, dan membuat cangkir teh itu mengenai pintu ruang VIP, namun ia tidak tahu bahwa itu adalah tujuan Sally. Krak. Saat Sally masuk tadi, ia sama sekali tidak mengunci pintunya. Oleh karena itu, saat cangkir itu mengenai pintu ruang VIP, sedetik kemudian, seorang pemuda pun masuk ke dalam. Masuk. Dan menutup pintu. Tanpa berkata apa-apa, Louis langsung berjalan dan duduk di atas sofa, seolah tidak melihat mereka berdua. Kau adalah orang yang membantu Dark Rose itu. Tatapan mata Hawkeye tercengang, ia menatap ke arah pemuda aneh yang tiba-tiba masuk ke dalam tanpa berkata apa-apa itu dengan was-was. Setelah itu barulah Louis berkata, silakan lanjutkan pertarungan kalian, tidak usah mempedulikanku. Insting Hawkeye memberitahunya, pemuda di hadapannya ini, kemungkinan besar juga merupakan seorang kultivator, dan dialah yang membawa Sally masuk ke dunia kultivasi. Kalau begitu gawat, Dark Rose, kau mengkhianati organisasi, kau akan menanggung akibatnya. Hawkeye menggertak dingin, dan bersiap hendak menyerang lagi, tapi setelah maju 2 langkah ke depan, tiba-tiba ia membalikkan badannya. Dalam hati ia mengumpat, 2 orang kultivator, untuk apa bertarung lagi? Dia hendak melarikan diri. Namun dalam sekejap, punggung Hawkeye merasa terkena sebuah pukulan yang berat, lalu sebuah kekuatan yang menakutkan, langsung menghancurkan organ-organ dalam Hawkeye, lalu membuatnya terjatuh menabrak pintu, dan kehilangan nafasnya. Louis menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya aku masih ingin membiarkanmu menjadi bahan latihan Kak Sally, siapa sangka kau sepayah ini. Sally maju ke depan dan mencopot topeng Hawkeye, bola matanya pun sedikit terpaku, tak kusangka ternyata dia bersambung.